Halo para siswa semua, apa kabar? Saya harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Di masa pandemi ini sangat penting bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan cara menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa makan yang bernutrisi, jangan lupa berolahraga yang teratur, dan beristirahat yang cukup. Di awal video ini saya sudah menampilkan video tentang seorang ibu yang mengalami cacat mata. Dan pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mata dan cacat mata, terutama miopi. Setelah pembelajaran ini, saya berharap seluruh siswa mampu menganalisis cacat mata yang terjadi, kemudian memberi solusi untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh orang yang mengalami cacat mata, terutama miopi. Oke, mari kita masuk ke topik kita hari ini, yaitu cacat mata. Sebelum berbicara lebih banyak tentang cacat mata, maka kita harus melihat dulu bagian-bagian mata yang berfungsi sebagai alat optik. Mari kita lihat gambar di sebelah ini. Bagian mata yang pertama itu adalah pupil. Pupil itu berfungsi sebagai lubang tempat masuknya cahaya. Makin besar pupil, makin banyak cahaya yang masuk ke mata, makin kecil pupil, makin sedikit cahaya yang masuk ke mata. Bagian yang selanjutnya adalah lensa mata. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan bayangan dari lensa ke retina. Jadi bayangan benda ke retina. Bagian yang selanjutnya adalah retina. Retina ini berfungsi sebagai layar tempat terbentuknya bayangan. Nanti bayangan yang diterima oleh retina ini akan diteruskan oleh saraf mata ke otak, dan otak akan menerima persepsi bahwa kita sedang melihat sesuatu. Lalu masalah berikutnya adalah bagaimana sih proses kita bisa melihat sebuah benda? Lanjut, kita perhatikan gambar di sebelah. Di situ cahaya datang masuk lewat pupil, kemudian masuk ke lensa mata, dan lensa mata bertugas untuk, seperti yang saya katakan tadi, dia bertugas untuk membiaskan dan membentuk bayangan di retina. Nanti retina menerima bayangan yang terbentuk di retina itu adalah bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Nanti bayangan ini persepsinya akan diteruskan oleh saraf mata ke otak, sehingga otak akan menerima pesan bahwa oh, kita sedang melihat sebuah benda. Lalu, mengapa seseorang bisa mengalami cacat mata? Untuk bisa membahas itu kita harus tahu dulu kemampuan mata itu seperti apa. Dan di sini kita akan ngomong tentang daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata adalah kemampuan mata untuk memipih dan mencembuh pada saat melihat sebuah benda, agar nanti bayangannya jatuh tepat di retina. Titik terjauh yang bisa dilihat oleh mata saat mata tidak berakomodasi itu dinamakan punctum remotum. Kemudian titik terdekat yang bisa dilihat oleh mata saat berakomodasi maksimum itu namanya punctum proximum. Untuk mata normal, jarak titik jauhnya adalah di tak berhingga, ya. Titik terdekatnya berada di antara 25 cm sampai dengan 30 cm. Dan harus diingat, pada saat mata melihat benda yang jauh, maka kondisi lensa mata adalah dalam kondisi memipih. Sedangkan pada saat mata melihat benda yang dekat, maka kondisi mata dikatakan berakomodasi, dan pada saat itu lensa mata mencembuh. Sekarang mari kita lihat proses terjadinya cacat mata. Yang hari ini akan kita bahas adalah cacat mata miopi. Miopi sering juga disebut sebagai rabun jauh, seperti yang dialami oleh ibu pada video yang di awal dari video pembelajaran ini. Lalu apa yang terjadi pada seseorang yang mengalami miopi? Pada saat itu lensa mata tidak mampu memipih dengan sempurna atau tidak mampu memipih dengan baik. Akibatnya dia tidak bisa melihat benda yang jauh. Pada saat ada cahaya datang masuk ke mata, karena lensa matanya tidak bisa memipih dengan baik, maka bayangan yang terbentuk seperti pada gambar di sebelah itu terbentuknya di depan retina. Efeknya, ya pandangannya jadi kabur pada saat melihat benda yang jauh. Atau dengan kata lain, titik jauh orang tersebut yang awalnya ada di tak berhingga mendekat menjadi kurang dari tak berhingga atau berhingga di titik tertentu.
Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Cacat mata ini diatasi dengan bantuan kacamata berlensa negatif, atau SMP kita sering menyebutnya lensa cekung gitu. Padahal sebenarnya ya tidak sepenuhnya cekung. Nah, fungsi dari lensa ini adalah karena lensa cekung atau lensa negatif ini sifatnya adalah membiaskan cahaya, menyebarkan cahaya yang datang, maka dia akan membuat cahaya yang datang dari jauh sekali itu seolah-olah dibiaskan berasal dari titik dekat mata. Detailnya kita lihat di gambar sebelah ini. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana terjadinya cacat mata miopi pada seseorang. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung berapa kekuatan lensa kacamata yang digunakan untuk mengatasi cacat mata miopi. Tetapi sebelum itu, kita harus tahu dulu prinsip kacamata seperti apa. Prinsip yang pertama, lensa kacamata harus menghasilkan bayangan maya. Karena bayangan yang bisa dilihat langsung oleh mata adalah bayangan maya. Yang kedua, bayangan maya itu harus terbentuk di titik yang bisa dilihat mata saat tanpa kacamata. Maksudnya seperti ini. Misalnya titik jauh saya adalah 2 meter. Saya ingin melihat benda yang jaraknya lebih dari 2 meter. Nah, saya harus menggunakan lensa kacamata yang menghasilkan bayangan di titik yang bisa saya lihat saat tanpa kacamata. Maka lensa kacamata itu harus menghasilkan bayangan di 2 meter. Nah, kita juga harus ingat persamaan yang kita gunakan untuk lensa. Yang pertama itu adalah 1 per fokus lensa atau 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen seperti dilihat di gambar di sebelah. Berikutnya, setelah kita mendapatkan fokusnya, maka kita harus menghitung berapakah kekuatan lensa kacamata yang diperlukan. Itu cukup menggunakan persamaan kekuatan lensa kacamata, yaitu P sama dengan 100/F, di mana F-nya dinyatakan dalam sentimeter. Nah, sekarang mari kita lihat contoh soal dari orang yang mengalami miopi. Seorang ibu tidak bisa melihat benda yang jaraknya lebih dari 2 meter dengan jelas. Jika ia ingin melihat normal, maksudnya dia ingin melihat benda yang lebih jauh dari 2 meter, berapakah kekuatan lensa kacamata yang diperlukannya? Mari kita aplikasikan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Baik, mari kita bahas masalahnya. Di soal diketahui bahwa ibu itu tidak bisa melihat dengan jelas benda yang jaraknya lebih dari 2 meter. Jadi S-nya atau jarak bendanya adalah tak berhingga. Kemudian jarak bayangannya, S aksen, itu adalah 2 meter. Kemudian karena disyaratkan di situ bayangannya harus bayangan maya, maka di sini adalah -2. Lanjut kita hitung dengan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini sama dengan 1 per tak berhingga ditambah 1/-2. 1 per tak berhingga, 1 dibagi dengan bilangan yang besar sekali, nilainya adalah 0, mendekati 0 ya, dikurangi, ini plus dan min, ini min setengah. Jadi 1/F-nya sama dengan min setengah meter. Selanjutnya F-nya akan sama dengan min 2 meter. Dari situ kita akan menghitung berapakah kekuatan lensa kacamata yang diperlukan. Nah, P itu kan sama dengan 100/F jika F-nya dalam sentimeter. Ini masih dalam meter, berarti akan saya ubah menjadi min 200 cm. Maka kekuatan lensa yang diperlukan adalah 100 dibagi dengan min 200. Ini sama dengan min setengah dioptri. Jadi kekuatan lensa kacamata yang diperlukan oleh ibu tersebut adalah min setengah dioptri. Berikut adalah simpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini.